Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-3 dengan muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, kalian sudah siap dong untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang hobi membaca buku? Wah, tentunya hobi membaca buku itu sangat baik sekali ya, karena buku merupakan salah satu sumber informasi, apalagi jika buku itu buku pengetahuan. Biasanya buku pengetahuan berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa seluruh makhluk hidup di bumi ini saling berhubungan? Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Di lingkungan alam terdapat benda hidup dan benda mati yang saling berhubungan. Benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, benda mati contohnya adalah tanah, udara, air, curah hujan, batu, dan lain-lain. Benda mati dapat mempengaruhi benda hidup. Contoh, jenis tanah, suhu, dan curah hujan mempengaruhi tanaman dan tumbuhan di daerah tertentu. Nah, di sini benda matinya adalah tanah, suhu, dan curah hujan. Benda mati tersebut dapat mempengaruhi benda hidupnya, jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah tertentu. Begitu pula dengan benda hidup dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Nah, di sini benda hidupnya adalah tumbuhan. Jika suatu daerah memiliki tumbuhan yang banyak, maka udaranya akan lebih sejuk. Mana udara dan air ini adalah benda mati. Ini membuktikan bahwa benda mati juga dapat dipengaruhi oleh benda hidup. Manusia dan lingkungan alam juga berhubungan. Hubungan manusia dan lingkungan alam dibagi menjadi dua. Ada hubungan yang positif dan hubungan negatif. Contoh hubungan manusia dan lingkungan alam yang positif adalah manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Nah, untuk contoh hubungan yang negatif adalah manusia menebangi pohon di hutan, kemudian menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, apa akibatnya? Banyak. Jika hutan gundul, maka pada saat musim kemarau, persediaan air bersih akan berkurang. Kemudian pada musim hujan, maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari cara membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Nah, sekarang kita akan belajar mencari ide pokok dari sebuah teks. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Nah, cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Selanjutnya, menentukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran PPKN. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi? Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Hak konvensi anak yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Dan yang keempat, hak berpartisipasi menyatakan pendapat. Karena kalian sebagai peserta didik, ada tidak hak sebagai peserta didik? Tentunya ada. Hak sebagai peserta didik yang pertama adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
Ada juga mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Kemudian mendapatkan bantuan fasilitas belajar. Nah, yang paling penting mendapatkan pendidikan yang layak. Terus memperoleh penilaian hasil belajar dan mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.